11 минут утра под контролем военные объекты Ростова, в том числе. Heho Pop Gengs. Sebagai negara yang kekuatan militernya tidak diragukan oleh dunia, Rusia memang selalu punya caranya sendiri dalam menjalankan operasi-operasi bersenjata. Salah satu yang paling mencengangkan adalah mendirikan pasukan militer swasta bernama Wagner Group yang melakukan operasi secara global dan tentu saja seringkali bertugas atas kepentingan Rusia. Sebagai pasukan militer swasta, Wagner Group tentu saja memiliki beragam sisi gelap. Mulai dari menjadi senjata utama Rusia untuk lari dari tanggung jawab, hingga percobaan pengkhianatan ke Rusia yang baru-baru ini terjadi. Mendengar segala hal menarik tentang Wagner Group ini, mari kita menyelam untuk lebih jauh untuk mengetahui segala sisi dari Wagner Group milik Rusia. Membahas Wagner Group serta hubungannya dengan Rusia memang satu hal yang rumit. Dari aturan yang ada, sebenarnya pasukan tentara bayaran adalah hal yang ilegal di Rusia. Makanya pada tahun 2022 kemarin, Wagner kemudian terdaftar sebagai perusahaan militer swasta di Rusia yang katanya tidak memihak siapapun, termasuk Rusia sendiri. Hal ini tentu saja tidak masuk akal, karena mana mungkin Rusia ingin Wagner mendirikan markas di wilayahnya, yaitu di bagian timur Saint Petersburg, jika mereka bukanlah sekutu yang baik. Bahkan dari beragam rumor yang beredar, Wagner menggunakan fasilitas militer milik Rusia seperti pangkalan militer, senjata, transportasi, perawatan medis, bahkan paspor militer Rusia. Bukan cuma itu, pemerintah Rusia juga diyakini akan mendanai kelompok ini hingga akhir 2023 mendatang. Namun apa boleh dikata, tidak satupun yang berani mengusik hubungan sebenarnya antara Wagner dan Rusia karena resikonya yang amat tinggi. Nah, status tidak berpihak dari Wagner tadi tentu saja sangat menguntungkan Rusia untuk terus membersihkan tangannya dalam beragam operasi militer yang mereka kehendaki. Cukup meluncurkan Wagner menggunakan nama anonim, semua bisa berjalan dengan lancar. Contohnya, saat pasukan ini diluncurkan ke Mozambik, Venezuela, Libya, Afrika Tengah, Syria, dan yang paling anyar, Ukraina. Semuanya untuk apa? Jelas untuk kepentingan Rusia. Hubungan bayangan antara Rusia dan juga Wagner memang sudah tercium sejak lama. Pasukan militer yang didirikan dan mulai beroperasi tahun 2014 ini diyakini dibentuk oleh Dmitry Ukhin yang merupakan perwira pasukan khusus GRU. Nah, GRU sendiri ini adalah badan intelijen terbesar di Rusia yang merupakan mantan rumah dan tempat mengabdi dari Presiden Rusia sekarang, Vladimir Putin. Jadi, tidak bisa dipungkiri kalau keduanya begitu dekat karena datang dari instansi yang sama. Jika mengenyampingkan rumor Dmitry Ukhin tadi, pria bernama Yevgeny Prigozhin yang sekarang disebut sebagai pendiri dan pengendali Wagner juga tidak jauh dari jangkauan Putin. Pria ini dulunya adalah pengusaha catering dan restoran yang secara eksklusif melayani Putin dan orang-orang penting di Rusia. Makanya codename dari Prigozhin itu adalah Putin Chef atau koki Putin. Tentu saja perubahan dari pengusaha catering menuju pengusaha militer swasta bukan hal yang tidak mungkin jika kita melihat kedekatan mereka berdua. Jadi memang tidak bisa dipungkiri ya, kalau Rusia melanggar aturan mereka sendiri, di mana seharusnya mereka melihat tentara bayaran itu adalah hal ilegal, tapi malah menggunakan Wagner Group dan bahkan memberi fasilitas lebih. Selain sebagai tempat cuci tangan yang baik untuk melakukan operasi militer bagi Rusia, sisi gelap lain dari Wagner Group datang dari pola perekrutan mereka yang membabi buta. Kita sama-sama tahu ya, kalau untuk menjadi militer tentu dibutuhkan beragam kualifikasi. Mulai dari umur, tinggi badan, kesehatan fisik, dan lain-lain. Misalnya saja di Indonesia nih, untuk bisa menjadi tentara, di sini umurnya minimal harus 17 tahun 9 bulan. Lalu tinggi 163 cm dan melalui serangkaian tes. Nah, hal untuk Wagner ini tidak ada sama sekali dan perekrutan yang dilakukan sungguh serampangan. Coba lihat foto Prigozhin saat konflik Ukraina dan berfoto bersama pasukan Wagner yang merupakan anak di bawah umur dan orang berusia senja. Kebanyakan orang yang tergiur untuk masuk ke Wagner itu datang dari gajinya yang tinggi. Dari berita yang ditemukan, pasukan Wagner dibayar 2 kali lebih besar ketimbang tentara Rusia. Pasukan Wagner mendapat bayaran 220.000 rubel atau 36,5 juta rupiah per bulan.
sedangkan tentara Rusia hanya 100.000 rubel atau 16 juta rupiah per bulan. Selain mampu merekrut pengangguran yang datang dari anak muda dan generasi lanjut dengan gaji yang tinggi, Wagner juga merekrut para narapidana dengan janji 6 bulan mengabdi langsung bebas penjara. Nah, dengan segala godaan duniawi ini, sebuah kewajaran jika tentara bayaran grup ini mengalami peningkatan pasukan jumlah signifikan. Di tahun 2014, pasukan Wagner Group cuma diperkuat 250 personil. Lalu tahun 2016 melonjak jadi 1.000 personil. Dan kemudian di Desember 2022 meledak jadi 50.000 personil. Sebagai tentara bayaran, seringkali identitas kliennya disembunyikan untuk menutup misi-misi di baliknya. Tak cuma itu, karena pola perekrutannya yang tidak wajar, Wagner Group juga jadi sarang yang baik untuk beternak kejahatan lewat aksi tanpa ampun. Seringkali pasukan militer ini dikaitkan dengan beragam kejahatan perang dan juga kematian yang mencurigakan. Salah satu contoh yang paling sering dibicarakan datang pada tahun 2018 kemarin. Di tahun tersebut, Wagner tengah beroperasi di wilayah Republik Afrika Tengah. Tanggal 30 Juli 2018, 3 wartawan Rusia bernama Kirill Radchenko, Alexander Rastorguyev, dan Orkan Zemal dinyatakan meninggal setelah diserang oleh kelompok bersenjata tidak dikenal. Dari awal yang dicurigai melakukan pembunuhan tersebut adalah kelompok Wagner karena 3 wartawan ini memang tengah meliput aksi mereka di Afrika Tengah dan membocorkan beragam fakta mencengangkan seperti penjarahan, penyanderaan, dan yang paling gila yaitu penguasaan tambang emas. Nah, tuduhan makin jelas saat Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, yang seharusnya memperjuangkan keadilan untuk ketiga jurnalis tersebut malah acuh tak acuh dan membuat pernyataan bahwa ketiganya melakukan perjalanan tanpa akreditasi resmi. Jadi, di luar tanggung jawab pemerintah Rusia. Setelah beragam keberhasilan dan sumbangsinya terhadap Rusia, Wagner yang telah berkembang dari segi jumlah, perlengkapan, skill, dan juga pengaruh mulai memasuki level yang tidak terduga. Pada Juni kemarin, siapa sangka kalau Wagner yang loyal pada Rusia berbalik menyerang negara beruang merah. Dari apa yang diketahui, hal ini terjadi karena bos Wagner, Prigozhin, merasa bahwa dirinya dan Wagner ingin disingkirkan oleh Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu. Dari beragam pihak juga memberitakan bahwa kudeta ini adalah imbas tidak adanya kemajuan invasi Rusia ke Ukraina. Makanya Sergei Shoigu dianggap tidak kompeten. Di akhir cerita dari penyerangan Wagner ke Rusia, Putin memang mampu meredahkan suasana dan Wagner menarik pasukan mereka. Putin tentu tidak senang dengan tindakan Wagner tersebut. Jadi memilih untuk mengirim Wagner menuju Belarusia yang merupakan sekutu Rusia. Tempat ini dipilih Putin karena bisa menimbulkan hubungan yang baik bagi Belarusia dan Rusia untuk kedepannya. Bagi Belarusia, keuntungan yang didapatkan adalah pasukan Wagner mampu memberi pelatihan pada pasukan pertahanan Belarusia, dan untuk Rusia, ini adalah jalan masuk yang apik untuk melakukan penguasaan di celah Suwalki Polandia yang jadi pintu gerbang NATO di sekitar Belarus. Baik, itu tadi video soal sisi gelap tentang Wagner Group yang sangat penting bagi Rusia. Saking pentingnya, bahkan setelah coba dihianati, Rusia masih memilih untuk mempercayai Wagner di Belarusia. Segitu dulu buat hari ini, sampai jumpa di video berikutnya.